sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di hari ini, Sabtu 12 Desember 2020 dalam Sapa Malam Gembala edisi yang ke-197. Dan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 197, Allah dimuliakanlah. Yesus bangkit, Allah yang punya rencana itu, yang punya kasih luar biasa untuk menyelamatkan umat manusia itu dimuliakan. Karena itu mari sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita bersyukur, kita sediakan diri kita untuk mendengar kembali setiap hari apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, Allah yang sudah membangkitkan Sang Kristus, Allah yang memberikan kami kehidupan karena adanya pengampunan dosa. Kami bersyukur dan berserah diri saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu, memberlakukan firman sesuai kehendak-Mu. Tolong kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini tema renungan adalah korban api-apian dan bagian imam. Dan kita melandasinya dengan membaca Keluaran pasal 29 ayat 26 sampai dengan 35. Keluaran pasal 29 ayat 26 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Ayat 29, pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil, dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis. Yang tinggal itu dengan api janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Ayat 35, maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya tepat seperti yang perintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bicara soal korban lagi ya. Nah, korban api-apian adalah bagian tertentu dari persembahan pentahbisan, dari korban domba jantan yang dibakar kemudian bersama dengan roti sajian di atas mezbah. Itu korban api-apian. Sedangkan bagian dadanya, kita tadi mendengar, adalah bagian para imam. Hanya untuk para imam, karena dipersembahkan oleh orang Israel untuk para imam. Sebagai apa? Sebagai persembahan kudus. Meskipun tidak ada konsekuensi bila orang awam memakannya, tapi ini adalah bagian dari unggah-ungguh kekudusan, ya, diperuntukkan khusus bagi para imam. Sehingga kalau nggak habis nanti harus dibakar, tidak diberi-berikan, tidak dibagi-bagikan kepada orang lain.
Nah, ritual penhabisan imam ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut, di mana semua korban harus habis dalam 1 hari. Kalau ada sisa, sisa itu harus dibakar untuk 1 hari. Hari berikutnya kemudian disediakan korban yang baru. Dengan demikian apa? Ritual ini adalah ritual yang cukup mewah, ritual yang cukup mahal. Dan beruntung peristiwa penhabisan ini jarang-jarang diadakan karena berlaku seumur hidup dan diwariskan pada keturunan imam. Tapi kalau nanti saudara lihat ya, memang ada Tuhan memberkati orang Israel sehingga mereka dimampukan untuk sebagai perwakilan dari bangsa itu, mereka akan merayakan dan mempersembahkan kurban itu setiap hari. Ya, jadi bukan masalah sebetulnya. Tapi kalau khusus untuk pentahbisan imam memang cukup besar, ya, karena dalam 7 hari itu ada bermacam-macam, ada banyak, ya, ada lembu yang 7 hari di domba yang dibakar gitu ya, selalu dilakukan. Nah, sahabat GKI Geluk Indah yang dikasih Tuhan, bicara korban api-apian dan bagian imam yang diambil dari korban keselamatan, kita bicarakan dalam bahasan selanjutnya. Kita bisa melihat ide bahwa bahwa para imam itu mendapatkan penghidupan dari umat, karena merekalah yang secara khusus melakukan tugas-tugas khusus dalam pelayanan di kemah suci. Ya, silakanlah dipraktekkan, diwejawantahkan dalam kehidupan di masa kini. Ada orang-orang yang melayani memang secara khusus, ada orang-orang yang melayani tidak secara khusus, dan bagi seluruh anggota jemaat diberikan kesempatan untuk berbagi kepada mereka yang melayani secara khusus itu. Selamat mempraktekkan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ada orang-orang yang bekerja secara khusus di tengah jemaat, dan mereka diperhatikan oleh Tuhan. Mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari Tuhan yang dipersembahkan oleh umat. Biarlah umat bisa mempraktekkan itu kepada siapapun hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani di tengah jemaat, entahkah di GKI Geluk Indah ataupun di gereja-gereja jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih Engkau menolong dan memberkati umat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat GKI Geluk Indah dikasih Tuhan, kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini. Besok majelis akan menayangkan ibadah dari jemaat GKI yang lain. Kita bersama-sama melakukan ibadah bersama dengan hati pukul 7. Nah, baru minggu depannya majelis jemaat yang akan melayani jemaat melalui ibadah online tersendiri. Ya, mari selamat mempersiapkan diri. Ingat, jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, dan mari kita nantikan bersama-sama waktu-waktu ini berakhir indah pada waktunya. Kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 197, Allah Dimuliakan. Kita nyanyikan bait yang kelima dan yang keenam. Buatlah kami
Sampai berjumpa di Senin depan dalam Sapa Malam Gembala selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.